بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita panjatkan rasa bersyukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam tak lupa dan selawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, kita sebagai umat pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang di sini bermanfaat di umur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi tausiah Sabtu pagi hari ini tepat tanggal 13 Desember 2025 yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Ali Akbar. Alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Dan sebelum tausiah pagi COVID-19 ini kita simak, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan ada korban sedang sakit, semua sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kita kirimkan ada kawan-kawan kita, jemaah kita yang mungkin dari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meninggal dunia. Semoga dari rahmat Allah melapangkan tutupnya dari masukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak tausiah Sabtu pagi hari ini, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ali Akbar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudiannya saya mohon maaf apabila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Thumma qala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji-puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup di alam dunia ini. Allah menyiapkan bumi beserta isinya untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai wasilah untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang salihin wa salihat.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pekerjaan yang halal dan thayyib, dan juga tentu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pergaulan yang baik, yang senantiasa saling menasihati untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan dari Allah, dan yang terbesar adalah iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga tidak ada alasan sebagai seorang muslim kecuali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah tersebut yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang sungguh luar biasa, yang kelak insya Allah dengan syukur tadi kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak insya Allah semoga di hari akhir rasa syukur kita di dunia ini layak diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita kirimkan salam dan salat kita kepada baginda yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan seluruh umat Islam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, membawa risalah dari Allah, petunjuk kehidupan manusia agar manusia bisa menjalankan kehidupan dunia ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, Zat yang menciptakan manusia. Manusia kelak kita termasuk di dalamnya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan dunia ini. Semoga nanti di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita layak setelah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah bertetangga dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita melihat sebuah musibah di dalam kehidupan kita, kalimat pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat duka, khususnya misalnya yang terjadi beberapa waktu ini yang sampai sekarang belum selesai, duka atau musibah yang menimpa sebagian saudara kita yang ada di Sumatera. Kalau tahun 2004 ada tsunami menghantam Aceh, kalau tahun 2025 ini musibah ini tidak hanya menimpa wilayah Aceh saja, ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan kalau kita menyaksikan video-video yang beredar dari warga setempat, baik yang langsung dikirimkan ke sosmed misalnya, atau yang muncul belakangan karena kehilangan sinyal sebelumnya, maka kita akan menemukan sesuatu fakta di dalam peristiwa tersebut, bahwa apa yang disembunyikan oleh manusia di tengah hutan tidak banyak yang ketahui kecuali mereka saja. Allah ungkap dan kemudian memunculkannya ke permukaan dengan banyaknya potongan-potongan kayu dari pohon-pohon besar, yang itu pasti dengan melihat situasinya sengaja ditebang bukan karena kejadian alam yang menumbuhkan atau membuat tanaman pohon-pohon tersebut tumbang. Itu sangat nyata dan jumlahnya tidak sedikit. Bahkan mungkin masih banyak manusia atau makhluk Allah yang lain yang mungkin belum terdeteksi berada di bawah tumpukan batang-batang kayu tersebut. Begitu banyaknya, sangat masif, menghantam bangunan-bangunan dan pasti rusak karena itu terbawa oleh arus air yang juga cukup kencang ya, dari atas ke bawah. Maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari sebagai sebuah realita di dalam kehidupan kita. Bahwa itu adalah dilakukan oleh manusia sangat jelas sekali di hadapan kita. Pada kesempatan kali ini, ketika kita berbicara tentang musibah atau bencana, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat 3 hal. Paling tidak pada kesempatan kali ini terkait adanya musibah atau bencana yang menimpa kehidupan kita. Pertama, bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, apakah secara langsung merupakan fenomena alam ataupun wasilahnya adalah ulah dari manusia itu sendiri, maka ketika itu sudah terjadi, maka sungguh harus kita yakin semuanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita kuatkan. Kenapa? Karena tidak akan terjadi sesuatu apapun di muka bumi ini kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menimpa seseorang
kelompok orang, kampung, wilayah, bahkan kota, sekalipun bahkan negara. Kalau Allah tidak menghendaki maka itu tidak akan terjadi. Begitupun sebaliknya, sekalipun seisi dunia menghalangi agar tidak terjadi bencana, kalau Allah menghendaki maka tidak ada yang dapat menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman sebagaimana di muqaddimah tadi dalam surah At-Taubah ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah berfirman kepada Nabi yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, "lan yusibana," tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi pertama yang harus kita kuatkan dalam diri kita, bahwa setiap kejadian yang ada di muka bumi ini, sekalipun kita mungkin sangat kesal karena ada ulah oknum, pertama harus kita kuatkan semuanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak kemudian selepas bencana tadi yang menimpa mungkin keluarga kita, tetangga kita, keluarga besar kita, kita kehilangan harta dan lain sebagainya, membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus kuatkan diri kita, semuanya itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Sehingga hati kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah pemilik alam semesta ini. Allah yang mengatur semuanya, Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang maha menetapkan apa yang terjadi dan apa yang tidak terjadi di dalam kehidupan manusia, agar keimanan kita semakin kuat di hadapan Allah sekalipun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana atau peristiwa yang terjadi yang menimpa kehidupan kita. Itu paling pertama. Karena banyak di antara kita ketika ditimpa musibah lupa kalau itu merupakan ketetapan Allah, sehingga musibah bukan membuat dia semakin taat kepada Allah, justru membuat dia stres, meninggalkan Allah, justru memilih jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit cerita jemaah yang dimuliakan Allah, pada tahun 2004 ketika tsunami di Aceh, Al-Fakir diberikan kesempatan untuk jadi relawan. Saya berangkat, tujuan awalnya ke Menabu waktu itu, cuman ada kondisi yang tidak hadir, situasinya berubah. Saya harus menemani seorang dokter yang harus turun di Banda Aceh. Jadi tadinya mau menggunakan Hercules, akhirnya Banda Aceh naik Garuda. Itu plus minusnya. Kapan naik Garuda? Ternyata dikasih kesempatan oleh Allah naik Garuda, meskipun crowded ketika itu ke Banda Aceh, karena ada kondisi yang tidak bisa langsung, semua harus transit di Medan terlebih dahulu pada umumnya. Hanya kita ke Banda Aceh, saya datang, saya lupa itu tanggal berapa ya. Saya dijemput oleh teman-teman relawan pada saat itu malam hari. Saya tiba itu masjid di Banda Aceh, masjid besar itu, masjid Baitur Rahman. Paginya baru saja dibersihkan oleh teman-teman dari mayat-mayat yang ada di sekitar itu, sudah diangkut. Tapi luar biasanya diajak uji nyali, tapi sampai malam-malam salah satu tim relawan, ayo Ustaz, kita malam ini coba bagaimana tidur di Baitur Rahman. Dia tidur di sana tidak di pos, kok baru tiba disuruh ke Baitur Rahman tidak di pos. Tapi itu luar biasa ya, meskipun datangnya malam, tapi suasananya sangat luar biasa. Gelap karena tentu listrik padam, kemudian masih berantakan, lumpur-lumpur di sekitar masjid. Meskipun di dalam masjid sudah bersih, saya masih ingat sekali karena sudah dikerjakan oleh teman-teman relawan. Tapi lumpur-lumpur sekitar halaman masjid itu masih tinggi, tempat wudhunya masih tertutup lumpur yang sangat tinggi dan lain sebagainya. Bahkan bau, mohon maaf, mungkin bekas bau bangkai atau mayat yang berlimpah itu masih tercium pada malam hari itu. Tentu suasana itu mencekam, apalagi itu menimpa keluarga. Kalau misalnya itu menimpa diri kita atau keluarga kita, sungguh itu merupakan sesuatu yang bisa membuat orang lupa diri karena kehilangan anggota keluarga. Bukan hanya satu, ketika tsunami itu datang menghantam banyak rumah, keluarga, satu keluarga lagi, sebagaimana yang terjadi di Sumatera sekarang. Di Aceh banyak kampung yang hilang, jalurnya habis, perumahan hancur dikarenakan
dengan badan dan juga kayu-kayu yang ikut serta bersamanya, ada keluarga yang tentu itu adalah sebuah kedukaan yang besar. Tapi kalau kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai kemudian kita melupakan hal tersebut sehingga menyebabkan kita menjadi orang-orang yang kemudian jatuh kepada kekufuran nantinya, karena kita tidak meyakini, tidak yakin kalau ini semua merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruknya sebuah peristiwa bagi diri kita itu menurut sudut pandang kita saja. Makanya dalam salah satu rukun iman itu disebutkan Allah Ta'ala baik buruknya. Baik buruknya, buruk itu kan menurut pandangan kita. Meskipun menurut pandangan kita buruk yang menimpa diri kita, tapi ketika Allah menetapkan ada hal yang ingin Allah berikan pelajaran bagi kita. Di antaranya yang paling jelas adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Apapun bencana itu, sedih normal, manusiawi. Tapi kalau sedih yang berlarut-larut membuat kita lupa kepada Allah, sudah lupa siapa Tuhan kita. Karena saking sedihnya, masjid saja kita lewati, tidak pernah masuk masjid misalnya. Karena saking sedihnya, berlarut-larut kita. Nah itu sesuatu yang keliru. Makanya waktu tahun 2004 jadi relawan, saya ditutus sebagai salah satu tim mental recovery pada waktu itu. Jadi banyak orang yang stres, banyak orang yang sedih dan segala macam. Maka di setiap posko ada satu dokter, ada satu tim mental recovery. Pada waktu itu saya ditugaskan di namanya ada daerah namanya Indrapuri. Indrapuri itu di Aceh besar, yang seberang jalannya itu sudah markasnya GAM. Pada waktu itu, waktu kami datang dari Banda Aceh ditugaskan, karena nggak tahu rute, belum ada Google Maps seperti sekarang. Itu kita sudah nyebrang tuh ke arah markas kampung. Tapi diingatkan ada yang menunjukkan masjid yang dimaksud sebagai posko itu di belakang, jadi kita balik. Pada saat itu suasananya luar biasa, kondisinya. Itu sedikit cerita saja. Dan saya bisa membayangkan dengan situasi sekarang yang masih banyak daerah yang belum terjangkau, tentu jauh lebih mencekam. Masih gelap gulita, belum ada bantuan datang, sudah kelaparan, kedinginan, hilang tempat tinggal, maka tentu itu jauh lebih memprihatinkan, jauh lebih sedih. Tapi kesedihan itu jangan sampai kemudian membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang telah Allah jaga tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada bencana, maka sikap yang paling pantas bagi seorang muslim menghadapi itu adalah selain yakin itu dari Allah, berikutnya adalah sabar. Tidak ada pilihan lain kecuali saat bencana itu kita harus bersabar. Dan orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ampunan doa dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Orang yang ketika ditimpa musibah mereka kembali mengingat dirinya bahwa semuanya itu dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Ibaratnya yang menitipkan kepada kita meminta titipannya kembali. Kalau kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, jadilah kalau hidup dunia ini seperti tukang parkir, kata beliau. Dititipin mobil Alphard, ya, ada Mercy, ada BMW dan seterusnya. Ketika keluar satu-satu, nggak satu Alphard keluar, diam-diam saja. Kan yang ambil silahkan yang punya. Mercy-nya lewat, meskipun itu seri-seri terbaru dan mahal. Mercy keluar biasa-biasa saja. Kenapa? Karena semua titipan, bukan miliknya. Jadi kalau diambil kembali sama pemiliknya, tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa kehilangan. Kalau kita bersikap seperti itu, maka sungguh kita akan menjadi orang yang qanaah di dalam kehidupan ini dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih ya Allah, baru aja mau foto bareng Mercy dari ambil orangnya, misalnya nih, diambil kan apa? Yang punya ambil. Alphard lewat, mobil listrik semua pun yang ada sekarang juga lewat dan sebagainya. Maka ketika itu diambil,
kembalikan bahwa itu adalah pemiliknya yang mengambil, maka tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau. Begitulah kehidupan kita, semuanya berasal dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar menghadapi ujian tadi, dan orang yang bersabar tadi telah mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, kan? Sabar. Saya juga kesini tadi sabar untuk gak ngantuk di jalan. Pagi-pagi itu ke arah Jakarta lawannya bukan mobil-mobil biasa, truk-truk besar, truk-truk besar. Ambil lajur 1, lajur 2, lajur 3, hanya lajur 4 yang tidak diambil oleh truk-truk tadi. Kalau kita tidak bersabar, yang kedua, karena jalan agak lengang, maka maunya ngebut. Tumben-tumben tadi saya baru lihat speedometer udah di atas 100. Mobil saya mobil kecil, sudah sekencang itu, masih ada yang lebih ngebut lagi, ngikutin. Nah, enak kan? Nanti kalau mobilnya saya dahuluin kan, kasihan mobil bagusnya kan. Mobil saya mobil biasa tapi lebih kencang kan, nanti dia tambah marah lagi. Maksudnya butuh kesabaran. Pengennya ngebut, teman-temannya lawannya adalah kendaraan-kendaraan besar, jalanan-jalanan lengang, luar biasa. Kalau kita tidak bersabar, maka sungguh dikhawatirkan nanti ketidaksabaran itu mendatangkan masalah baru di dalam kehidupan kita. Sama kalau orang menikah, ini dia Muhammad menikah. Ya. Mohon maaf, hubungan suami istri itu sah karena akad nikahnya. Sebelum dan setelah akad nikah, hubungan suami istri itu masih sama, dalam artian seperti itu saja. Tapi halal tidak halalnya ditentukan oleh akad nikahnya. Jadi kalau orang tidak bersabar melakukan hubungan muamalah suami istri, maka itu haram ketika dia tidak menikah. Tapi kalau dia mau bersabar saja, memenuhi tuntutan agama kita, kemudian dia nikah, dia mendapatkan hal yang serupa tapi dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kehidupan ini, apalagi kita menghadapi musibah, maka kesabaran sangat penting untuk kita kemudian miliki. Dan sabar ini salah satu perkara yang di dalam Islam, perkara yang membuat bagi Rasulullah SAW takjub terhadap urusan kaum muslimin. Tidak ada bagi kaum muslimin kecuali semuanya terbaik. Diuji dengan sesuatu, maka dia bersabar, diberi kenikmatan, maka dia bersyukur. Itulah kita, kaum muslimin. Jadi kalau kita diuji, saudara kita yang kena, maka kita harus mengingatkan dirinya bahwa ini adalah ketentuan dari Allah, dan dalam konteks ini berikutnya adalah kita harus bersabar menghadapinya. Ikhlaskan apa yang telah terjadi. Kalau kita belum mengikhlaskan, sama seperti kita belum mengikhlaskan kendaraan-kendaraan yang parkir yang dititipkan kepada kita, yang diambil oleh pemiliknya, padahal pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita hanya dititipkan harta, dititipkan keluarga, dititipkan jabatan, semuanya ketika Allah cabut, maka semuanya tidak ada masalah bagi kita, kecuali kita orangnya baperan, lebih cinta dunia. Tentu ketika perkara dunia dicabut dari diri kita, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita stres dan bisa jatuh pada kekufuran. Na'udzubillah. Apapun itu, meskipun sekali lagi saya tidak menafikan orang yang kehilangan pasti bersedih, itu manusiawi, tetapi tidak boleh kemudian berlarut-larut. Kurang sedih apa bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kehilangan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang paling pertama membenarkan kehausulan beliau, yang memberikan hartanya untuk dakwah beliau, luar biasa, yang senantiasa bersama beliau. Kurang sedih apa bagi Rasul? Dan setelah meninggalnya itu, disusul tidak berapa lama meninggal dengannya paman beliau yang melindungi dakwah beliau. Tapi luar biasa, ketika wafatnya paman beliau Abu Thalib, meskipun melindungi dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sampai akhir hayatnya belum mau beriman kepada agama yang dibawa oleh keponakannya. Kurang sedih apa? Tapi apakah kesedihan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau lupa akan kewajiban beliau sebagai seorang nabi dan rasul? Tidak. Meskipun dia Allah membahagiakan beliau dengan mengisra mi'rajkan sehingga beliau hatinya lebih tenang, tetapi beliau tidak kemudian meninggalkan kewajibannya, meninggalkan umat Islam, berhenti berdakwah. Dakwah mungkin terus dia gencarkan
karena itu adalah bagian dari ujian kehidupan bagi seorang muslim, khususnya bagi Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi kalau kita diuji, sabar. Sabar itu besar pahalanya. Bahkan disebutkan orang yang bersabar pahala itu gak dihitung lagi. Biarlah ini sabar. Kalau orang sabar dan makin bersabar, pahala orang yang bersabar itu pahala yang diberikan oleh Allah tanpa dihitung-hitung lagi. Saking besarnya pahalanya akan diberikan pahala jor-joran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagainya sabar. Orang antri sabar. Kamar mandi masjid misalnya antri dia sabar. Dan semuanya perlu bersabar. Itu yang kedua. Bahwasanya ketika tertimpa musibah kepada kita harus bersabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi bencana, musibah menimpa kehidupan manusia, ada kalanya yang dikenakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bencana bukan hanya pelakunya saja. Ya. Kita lihat ya, yang melakukan penerbangan hutan itu, saya yakin kalaupun ada jumlahnya sedikit, bukan penduduk asli atau penduduk yang ada di sana. Yang siapa yang kena? Semua kena yang dilalui oleh akhirat tadi. Ya. Jadi jangan pernah berpikir saya kan tidak melakukan dosa. Ya belum tentu kita tidak kena musibah. Yang melakukan dosa siapa? Yang kena imbasnya bisa jadi orang lain. Itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka dalam surah Al-Anfal misalnya ayat 2. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan fitnah, kata Allah. Para mufassir menjelaskan fitnah itu adalah tahdir atau ikhtibar. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika itu terjadi bukan hanya ditimpakan pada pelakunya saja secara khusus, tapi itu bisa menjadi umum kepada semua. Saya kasih analogi misalnya, ini sederhana. Masjid ini kita semua ada di masjid. Tiba-tiba ada satu orang yang mematikan menurunkan meteran listrik. Kira-kira yang gelap di area yang nurunin ini atau area seluruh masjid yang gelap? Semuanya akan kena. Inilah gambaran yang kemudian di dalamnya wajib kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam hadis yang lain Rasul pernah menggambarkan begini. Beliau menggambarkan dengan gambaran yang sangat indah bagaimana hubungan kita, aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau menggambarkan manusia itu ibarat sedang menaiki sebuah kapal yang bertingkat. Kalau kapal di sini yang di berdek ya, dek 1, dek 2. Yang ada yang tinggal di dek 1, ada yang tinggal di dek 2, ada yang di bawah, ada yang di atas. Setiap kata baginda Rasul, setiap orang yang di bawah ingin ambil air buat minum misalnya, mereka harus ke atas. Itu gambaran beliau. Dan ketika harus ke atas, harus melewati orang-orang, melampaui orang-orang, mungkin melangkahi dan lain sebagainya. Hingga kemudian orang yang di bawah berpikir, gimana agar kita tidak mengganggu orang di atas? Kita bocorin aja di kapal. Ya mungkin menyeberangi laut, sungai yang dalam ya. Daripada kita mengganggu orang yang di atas, maka kita ambil aja, bocorin kapalnya, ambil aja langsung dari air yang ada di sungai misalnya, tanpa mengganggu di atas. Coba bayangkan, kalau itu dibiarkan, kira-kira yang tenggelam siapa? Satu kapal. Bukan hanya pelakunya saja, ya, bukan hanya pelakunya saja. Tapi kalau ketika itu mau dilakukan, kemudian kita melakukan pencegahan, maka semuanya selamat, bukan hanya orang yang hendak melakukan atau membocorkan kapal saja. Semuanya akan selamat. Semuanya membiarkan, maka semuanya akan tenggelam. Kalau semuanya melarang, maka insya Allah akan selamat. Itulah gambaran Rasul ketika kita melihat kemungkaran di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, semua akan kena. Karena musibah itu tidak pandang bulu, tidak tebang pilih. Pokoknya itu memang ditebang di tempat tertentu, tapi luasnya bisa kena kepada semua orang yang dilalui oleh batang-batang pohon tadi. Jadi harus hati-hati dan jangan berpikir egois. Gak bisa kemudian kita berpikir, itu kan pelakunya si ini si itu.
ya dia kan bertanggung jawab. Dan ketika kita tahu dan membiarkan, maka imbasnya bisa jadi juga kena di dalam kehidupan kita. Terkadang kita perlu diuji dengan peristiwa yang betul-betul mengena diri kita, sehingga kemudian kita sadar. Kalau orang lain masih kena, ternyata kita belum sadar. Tapi kalau kena diri kita, keluarga kita, baru kemudian kita menyadari. Jangan sampai itu terjadi, baru kemudian kita merasa betul-betul kehilangan. Sebelum itu terjadi, maka ketika ada peristiwa yang secara hukum alam misalnya, atau secara sebab akibat kausalitas bisa mengantarkan sebuah bencana, dan itu adalah sebuah kemungkaran, maka kewajiban kita selalu menasehati. Kalaupun terjadi dan menimpa kita semua, ya kita sudah menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kena musibahnya karena termasuk kita adalah orang-orang yang diam karena melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Orang yang kena musibah kemudian dia sudah berusaha mencegahnya, insya Allah kalaupun dia kena musibah pahalanya besar karena dia sudah melakukan pencegahan. Tapi bagi orang-orang yang diam melihat kemungkaran dan kemudian dampaknya berimbas kepada semuanya, maka diamnya dia akan dicatat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, harus bersabar dan kemudian kita yakin ada kalanya bencana memang bukan hanya ditimpa kepada pelakunya, tapi semua berlaku. Ya. Sama waktu Aceh 2004 itu. Kenapa bukan Jakarta saja yang tsunami ya? Banyak kalimat-kalimat itu muncul. Ya soal itu memang urusan Allah menetapkan di sana. Tapi kalau bagi orang yang beriman mengambil ibrahnya apa yang terjadi dalam setiap peristiwa ya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ketika terjadi bencana di dalam kehidupan kita, yang paling penting itu adalah muhasabah. Poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Karena sebagian besar peristiwa yang terjadi, musibah yang terjadi itu diantaranya wasilah ada peran manusia di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhan alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Yang terjadi di Sumatera, sekalipun itu legal, ya, diizinkan, itu kerusakan sebenarnya. Saya kemarin dapat data, itu kan sekitar 1,6 juta hektar. Itu kalau dibandingkan dengan Jakarta, berapa kali Jakarta itu? Coba bayangkan, hitung sendiri dari luas Jakarta berapa, kemudian itu bandingan itu luas sekali. Bayangkan, luas sekali wilayah, karena memang Sumatera termasuk Kalimantan juga, area yang paling banyak yang namanya hutan-hutannya paling luas. Tapi ketika digunduli secara sebab akibat, kita sudah belajar tentang hukum alam, penyangga tanahnya hilang. Nah ketika cuaca ekstrim, ya wajar kalau kemudian turun semua tanah-tanahnya, kemudian membawa apa saja yang kemudian disapu oleh air hujan tadi beserta material-material yang mengikutinya, disebabkan oleh tangan manusia. Bahkan kemarin ketika bencana yang terjadi di Sumatera ini muncul kembali video zamannya aktor Hollywood dari Indonesia itu Indiana Jones kemarin dia itu, dan menunjukkan bagaimana gundulnya hutan-hutan yang ada di Sumatera, dan gundulnya itu bukan kan ilegal, tapi justru dilegalkan oleh pemerintah saat itu untuk digunduli. Kenapa? Dapat izin untuk menggundul itu. Padahal perkara-perkara yang masuk kategori sumber daya alam di dalam kehidupan Islam, menurut pandangan Islam ada aturannya. Tidak boleh seenaknya kemudian sekalipun orang itu berkuasa memberikan izin melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Karena sumber daya alam itu diatur di dalam Islam dan itu dibahas tuntas ketika kita membahas tentang sistem ekonomi di dalam Islam. Sumber daya alam itu tidak boleh dikuasai oleh siapapun, individu, perusahaan asing, bahkan negara bukan pemiliknya. Negara hanya yang menjaga, melindungi. Pemilik aslinya adalah rakyat. Kata baginda Rasul, "An-nasu thulatha'u fi thalath." Manusia itu berserikat terhadap pilihan. Fil ma' wal kala' wan nar. Dalam masalah air, padang gembalaan dan api. Para ulama banyak memberikan penjelasan
dalam konteks ini terkait dengan perkara yang kemudian tidak boleh dimonopoli, dikuasai, salah satunya adalah sumber daya alam yang melimpah ruah, termasuk hutan-hutan. Kalau mau diambil oleh orang tertentu, harus izin melalui negara, tapi bukan sebagai pemiliknya. Negara akan mempertimbangkan kemaslahatan, bukan soal cuan. Kalau sekarang kan soal cuan semata, soal uang. Oke, tanda tangan menteri itu mahal, Pak. Jadi menteri aja sudah mahal, apalagi kalau sudah jadi tanda tangannya mahal sekali. Jadi guru ya menteri tertentu, ya mahal sekali, tanda tangannya. Jadi ya saya tidak mendapatkan data pasti karena tentu itu ditutupi. Makanya agak aneh kan ketika terjadi peristiwa ini, Teratron kantornya yang di Cempaka Jakarta kebakaran, menewaskan sampai 20 orang. Hal yang orang kalau pikir gak ada hubungannya, tapi kalau ditarik-tarik benang merahnya ada hubungannya. Karena perusahaan itu adalah perusahaan yang memetakan dengan drone-drone-nya dia wilayah-wilayah perkebunan sawit yang ada di Sumatera, di Kalimantan atau di Indonesia. Mana daerah yang gundul, mana datanya, dan seterusnya. Sehingga tidak heran, wajar kalau kemudian publik mengatakan ini ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera. Dan sampai detik hari ini saya ingat belum ada status bencana nasional. Coba banyak lagi spekulasi. Kalau ini diangkat menjadi bencana nasional, maka akan melibatkan yang lain. Tangan manusia mungkin dia bukan menebang, tapi dia memberikan tanda tangannya yang menyebabkan terjadi penebangan, maka itu juga bagian dari sebab dari tangan manusia. Jadi jangan dikatakan penebangnya saja, perusahaannya yang memberikan izin pada itu dalam pandangan Islam tidak dibolehkan, juga termasuk penyebab terjadinya kerusakan di bumi dikarenakan oleh tangan manusia. Coba luar biasa, terbakar sampai ada 20 orang yang terjebak nggak bisa kemana-mana. Coba orang kalau sekedar melihat berita biasa saja mungkin kebakaran biasa. Tapi kalau kita cari-cari benang merahnya, ini perusahaan apa pekerjaannya, ternyata ada kaitannya dengan hutan-hutan yang ada di Sumatera salah satu. Itu dia. Ya. Jadi yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah dalam konteks apa? Muhasabah dalam konteks ketika bencana itu disebabkan oleh tangan manusia, maka manusia harus diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengambil hak yang bukan haknya. Izin pengelolaan hutan itu bukan hak individu, bukan hak korporat, bukan hak negara. Izinnya kepada rakyat. Cuma karena rakyatnya banyak diwakili oleh negara. Negara ketika memberikan izinnya sesuai tentu dengan kepentingan rakyatnya, bukan semaunya. Gak seperti itu Islam mengaturnya. Kalau kita bicara dalam konteks sumber daya alam, bagaimana pengelolaan sumber daya alam di dalam Islam, maka ketika sumber daya alam itu mendapat izin dari negara, tentu izin itu kembali untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan korporat yang tidak memberikan izin pengelolaannya. Tidak seperti itu. Tapi kita sudah melupakan. Ketika kita bicara Islam, kita hanya bicara dalam konteks tertentu saja. Kita lupa Islam itu agama yang sempurna, agama yang lengkap, termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Pada masa Rasul ada yang namanya sahabat Abiyad bin Hammal. Saya masih ingat. Abiyad bin Hammal ini pernah meminta sebuah wilayah kepada baginda Rasul. Yang awalnya Rasul tidak tahu di dalamnya ada yang namanya tambang garam. Bukan tambang garam laut, ya garam gunung maksudnya. Yang orang kenal sekarang dengan garam Himalaya. Rasul memberikan, tapi sebelumnya Rasul tidak tahu. Sampai ketika sudah diberikan, ada sahabat mengingatkan Rasul, ya Rasulullah, ada terima pokok jalan. Tidakkah engkau mengetahui apa yang engkau berikan kepadanya? Rasul setelah diberitahu apa yang saya berikan kepadanya, di dalamnya itu ada yang namanya seperti tambang kamail itu, seperti air yang mengalir. Tambang yang itu kalau dikuasai oleh individu, maka mematikan orang yang lain yang bisa mengambil manfaat dari tambang garam tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu dicabut kembali.
Ketika Rasul mencabut kembali pemberiannya, ini isyarat dalam fikih disebutkan itu bentuk larangan. Kenapa? Karena di situ ada kepentingan rakyat yang banyak yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, bukan hanya individu saja. Diambil kembali oleh baginda Rasul, tidak jadi diberikan kepada individu atau diprivatisasi atau diswastanisasi, tapi dibiarkan kepada seluruh rakyat bisa memanfaatkan tambang garam tersebut. Itu menunjukkan salah satu dalil yang menunjukkan ketika berbicara sumber daya alam tidak boleh kemudian dikuasai oleh individu atau korporasi tertentu, tapi ini harus dimiliki oleh rakyat melalui apa? Negara yang mengelolanya, keuntungannya dikembalikan kepada rakyat. Tapi sekarang apa? Yang punya HPH, pengelolaan hutan, kan perusahaan-perusahaan, mohon maaf, ya disijalit berhubungan dengan orang yang banyak berkuasa sekarang. Coba aja. Kan jadi tambah repot. Yang berkuasa pengusaha juga kan ingin mengamankan kekuasaannya dan penguasaannya, maka syukur aturan itu kemudian dijaga untuk kepentingan mereka. Akhirnya apa? Rakyat dijadikan korban, rakyat yang dijadikan dan masih banyak lagi. Oleh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 30 menit lagi. Ya. Sebagai kalimat penutup pada kesempatan kali ini, kita kemudian harus sadar. Jadi saya ambil kesimpulannya dulu dari 3 hal tadi. Ketika ada musibah atau bencana yang menimpa kehidupan kita, apapun bentuk musibahnya, apalagi dalam jumlah yang sangat luas dan besar, yang pertama kita harus kuatkan diri kita kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan Allah dengan ilmunya, sehingga kita tidak jauh lari meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita harusnya hendaknya bersabar menghadapi berbagai musibah tadi, karena sabar itu di antara ujian yang akan menaikkan kelas seorang muslim menjadi kelas yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Kalau kita lulus dalam kesabaran tadi, kelas kita akan naik di hadapan Allah, posisi kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kondisi sebelumnya. Dan kalau kita gagal, bisa-bisa kita terjerumus kepada kemaksiatan dan jatuh kepada kekufuran. A'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, setiap musibah hendaknya kita selalu melakukan muhasabah terhadap peristiwa yang terjadi. Jangan-jangan sebagian besar yang terjadi di dalam kehidupan kita musibah tadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia, dan kalau kita tahu wasilahnya adalah tangan manusia, maka wajib bagi kita untuk melakukan muhasabah, mengingatkan orang-orang yang telah bisa menjadi penyebab terjadinya musibah yang menimpa masyarakat atau lingkungan atau siapa saja di sekitar kita. Sederhananya mungkin kalau ada yang buang sampah sembarangan, saya yakin kita pasti melarang ya, karena kita berpikir tahu imbasnya kalau buang sampah sembarangan. Sederhana kita bisa melakukan itu, kita bisa mencegah. Bayangkan kalau itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar lagi sebagaimana yang terjadi di Sumatera. Makanya tidak bisa tidak, kecuali kita selalu menyiapkan diri kita melakukan muhasabah kepada para penguasa termasuk di dalamnya ketika mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh ajaran agama apapun, apalagi kalau mereka adalah muslim. Datangi, nasihati, sampaikan bagaimana ajaran Islam yang benar. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena balasan bagi orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang benar di hadapan para penguasa, yang kemudian bahkan dia dibunuh oleh penguasa tadi karena menyampaikan kebenaran, ganjarannya itu adalah angkat derajatnya disetarakan dengan Sayyidul Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Coba bayangkan, pahalanya besar sekali. Jadi kalau kita ingin masuk surga tanda kutip praktis, inilah amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke tempat yang besar karena pahalanya besar. Jangan pilih yang kecil-kecil. Bukan berarti tidak boleh. Waktu kita terbatas hidupnya, maka prioritaskan yang besar. Pertama, prioritaskan yang wajib dibanding yang sunnah atau yang mubah. Ketika kita sudah mengedepankan yang wajib di depan ini, maka yang wajib yang harus kita dahulukan, yang wajib yang bukan sekedar untuk diri sendiri saja semata, tapi juga berimbas kepada orang lain, yang itu bisa mendatangkan pahala jariyah. Apa itu dakwah? Dakwah. Orang yang banyak berubah, insaf, sadar,
dengan dakwah kita, pahalanya terus dialirkan kepada kita. Sekalipun barangkali nanti kita duluan wafat, tapi pahalanya terus dialirkan. Sudahlah kita pilih yang wajib, karena kita pilih yang wajib tadi, yang didahulukan, yang prioritaskan adalah yang di dalamnya terus bisa mengalirkan pahala di dalam kehidupan kita. Jadilah kita sebagai teladan kebaikan, jangan menjadi teladan keburukan. Semoga insya Allah nanti sekalipun kita sudah meninggalkan dunia ini, tapi kita meninggalkan bekas-bekas yang baik, pahala terus akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dan semoga meskipun usia kita tidak seberapa, jarang yang sampai 100 tahun, tetapi meskipun demikian, tapi pahalanya bahkan sampai seperti orang yang hidup ribuan tahun lamanya, dikarenakan terus dialirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang pernah disadarkan melalui lisannya, melalui tangannya atau melalui tulisannya, karena dia bersadar telah membaca, mendengarkan atau berhenti melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah karena pernah kita sampaikan dakwah kepada mereka. Dakwah itu urusan umat Islam, bukan hanya urusan para ustaz dan kiai. Dakwah itu buat kita semua, kewajiban kita semua. Jadi jangan pernah berpikir saya tidak mau berdakwah karena saya bukan ustaz, bukan. Ya. Itu saya, demikian dari saya. Maklumnya bagus, tapi saya bukan. Nah, betul, karena kita itu sering lebih mendahulukan amar ma'ruf karena tidak ada resikonya. Tapi kalau mencegah kemungkarannya, karena resikonya mungkin banyak, sehingga kita menghilangkan atau bahkan tidak mau melakukan hal itu. Justru yang resikonya besar itu pahalanya biasanya besar juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil pelajaran pada kesempatan kali ini. Ketika ada kekhilafan, mohon maaf, itu datangnya dari saya sendiri, dan ada kebenaran semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ya ajmain. Subhanallah bihamdika. Kita doa dulu. Tutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadi hajatu. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.